Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips untuk mencari rumah kos. Sudah lama sekali ya saya itu menjadi anak kos gitu kan, bahkan sampai detik ini gitu kan saya juga masih menjadi anak kos gitu karena belum ada PT atau uang untuk membeli rumah seperti itu. Jadi dengan pengalaman yang saya dapatkan selama saya menjadi anak kos gitu kan, saya mau membagikan tips mencari rumah kos. Siapa tahu ya, ini tuh berguna bagi teman-teman atau siapa saja yang ingin mencari kos gitu, sebagai bahan pertimbangan aja lah ya, atau sebagai bahan masukan aja seperti itu. Nah, yang pertama itu berada di lingkungan yang aman gitu. Jadi kita usahakan mencari rumah kos itu berada di lingkungan yang aman gitu, bukan hanya lingkungan rumah kosnya gitu kan, tapi juga lingkungan sekitar kosnya gitu. Kalau dari rumah kosnya sendiri misalkan memang aman gitu, ada pintu gerbangnya yang terkunci gitu dan kita mempunyai kunci pribadi gitu kan untuk membukanya, atau terpantau dengan CCTV 24 jam seperti itu. Bahkan untuk sekitar area kosnya sendiri, misalkan untuk lingkungan RT RW-nya gitu kan, itu keamanannya juga terjamin 24 jam seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu usahakan aksesnya itu strategis dari transportasi gitu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan nih kosan kita deket nggak dengan transportasi, misalkan nih stasiun gitu kan, ataupun bus gitu. Jadi jangan sampai gitu kan kita mau ke stasiun atau mau naik bus lah gitu kan, kita harus naik angkot dulu atau naik ojek online terlebih dahulu gitu, karena itu akan berpengaruh dengan pengeluaran kita setiap bulan gitu. Kalau udah menyangkut pengeluaran gitu kan, itu kan juga jadi rancu ya, apalagi kalau kita punya tanggungan yang bukan hanya kos tapi juga mungkin kita harus ngasih orang tua di kampung seperti saya gitu kan, itu juga harus jadi pertimbangan lah pokoknya. Terus yang ketiga yaitu memiliki privasi sendiri gitu kan. Saya itu selalu mengutamakan privasi pribadi saya ya gitu kan, meskipun sekarang saya kosnya itu campur gitu kan, ada perempuan dan ada laki-laki gitu, tapi saya memastikan terlebih dahulu ada kamar mandinya dalam nggak gitu. Kalau ada kamar mandinya dalam oke gitu kan, karena saya itu orangnya apa ya, kalau di rumah itu sukanya buka-bukaan gitu loh. Jadi kalau saya nggak punya privasi sendiri, apalagi saya pakai hijab gitu kan, terus keluar misalkan saya hanya pakai tank top, itu kan nggak apa ya, nggak mengindahkan kaedah saya memakai jilbab sendiri ya gitu. Jadi saya yang harus saya pastikan itu gitu. Kalaupun misalkan nggak ada kamar mandi dalamnya, ya udah cari aja kosan yang apa itu yang khusus untuk perempuan gitu. Jadi supaya kita itu juga suka-sukalah memakai baju mau keluar gitu kan. Terus yang keempat yaitu berada di jalur utama gitu. Kenapa demikian gitu kan? Ketika kita memilih kosan yang berada di jalur utama, itu berpengaruh dengan masalah kelistrikan gitu kan. Listrik, yang namanya listrik itu kan juga jadi pokok utama ya gitu. Jadi saya itu selalu memilih kos yang memang di jalur utama, karena kalau kita kos di jalur utama gitu kan, itu kalau misalkan ada pemadaman listrik itu nggak bakalan lama gitu. Misalkan nih kosan yang deket dengan
apa ya, perkantoran atau ya perkantoran, apalagi kantor-kantor yang vital, misalkan rumah sakit atau pemerintahan gitu kan, itu jarang banget lah yang namanya pemadaman listrik. Kalaupun padam nggak bakalan lama gitu. Itu harus jadi pertimbangan ya gitu. Terus yang ke 5 gitu kan, itu harus bebas dari banjir gitu kan. Kan kalau kita ngekos di area Jabodetabek itu kan gampang-gampang susah ya gitu, karena tahu sendiri gitu kan. Seringkali bahkan setiap tahun itu area Jabodetabek gitu kan itu pasti kena banjir gitu. Tapi ya kita usahakan gitu kan cari kos yang memang aman dari banjir gitu. Kalaupun memang kena banjir, ya udah kita cari kos yang mungkin lantai 2 gitu kan. Kita memilih yang di lantai 2 seperti itu. Terus yang keenam, air gitu kan. Maaf, air itu kan sangat kita butuhkan ya gitu. Jadi kita harus memastikan apa suplai air yang ada di kos kita itu lancar 24 jam gitu kan. Terus airnya juga bersih gitu kan. Ada ya kosan yang airnya itu kekuningan terus nggak bersih, itu ada gitu. Tapi kita usahakan cari kos itu yang memang airnya bersih dan memang terjamin 24 jam seperti itu. Terus yang ketujuh yaitu dekat dengan market. Maksudnya dekat dengan market itu ketika kita butuh sesuatu itu dekat, misalkan dekat dengan warteg, dekat dengan apa, kita mau beli makan, terus atau kebutuhan lain gitu kan, terus dekat dengan minimarket gitu, atau juga bisa dekat dengan mall gitu kan, bagi kita yang mungkin suka shopping atau hanya sekedar ingin refreshing gitu kan. Jadi itu juga akan menghemat ya gitu. Terus yang ke-8 yaitu murah gitu. Nah, pasti kita kan apalagi apa ya, penghasilan kita yang belum memenuhi standar gitu, untuk hidup yang sejahtera gitu, apalagi juga kita punya tanggungan seperti yang saya sampaikan tadi, tanggungan orang tua dan yang lain gitu kan. Itu alangkah baiknya gitu mencari kosan itu yang memang terjangkau dengan kemampuan kita gitu kan. Jangan kita mengikuti arus, oh aku pengen apa itu ngekos di suatu kosan yang mewah yang ini gitu. Tapi kalau kita misalkan pembayaran bulanan kita nggak lancar, terus yang lain kan juga nggak etis lah gitu kalau nggak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah, itu aja yang saya sampaikan ya. Ada 8 tips ya tadi. Mudah-mudahan sih bermanfaat gitu. Kalau misalkan ada tambahan yang lain gitu mungkin juga ada gitu kan. Tapi dari saya pribadi hanya 8 tips aja ya untuk mencari rumah kos gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.